Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik mahasiswa sekalian, tentunya dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang how to be public speaker yang berkesinambungan dengan bagaimana menjadi seorang newscaster. Ya, pokok bahasan dalam pertemuan ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persiapan menjadi seorang public speaking. Kemudian yang kedua adalah teknik melatih suara. Teknik melatih suara sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, namun ini kita akan membahas lebih lanjut. Yang ketiga adalah kemampuan bicara hebat. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengatur kegugupan. Tentu saja yang pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih public speaking. Public speaking itu adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi. Di antaranya yaitu pembicara dan para pendengarnya. Ya, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Dan tentunya ini adalah berkesinambungan dengan konsep newscasting, di mana nanti kalian menjadi seorang newscaster itu akan menyampaikan pesan atau berinteraksi walaupun melalui media. Apa aja persiapannya? Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas, namun di sini kita bahas lebih lanjut atau kita perdalami kembali. Tentunya yang pertama adalah bagaimana mental kalian. Iya, kalian harus memiliki perhatian terhadap penampilan karena penampilan ini akan menentukan mental kalian pada saat kalian perform. Kepercayaan diri dengan membangun mindset. Ya, bahwasanya kalian mampu, kalian bisa. Itu yang harus ditanamkan pada seorang public speaker. Yang kedua adalah fisik. Fisik harus kita jaga mulut, jaga tenggorokan. Tenggorokannya tetap harus basah dan jangan sampai makan makanan yang akan mengganggu fisik kalian atau suara kalian, karena newscasting itu yang dijual tidak hanya penampilan tapi juga suara atau vokal kalian. Nah, untuk teknik melatih suara atau kemampuan berbicara dengan baik itu seperti apa sih melatihnya? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan mahasiswa sekalian bisa praktikkan ini di rumah. Ya, yang pertama adalah melemaskan otot wajah. Iya, tentu saja kita pada saat tampil otot wajah kita ini harus renggang, tidak kaku agar apa? Agar tidak gugup atau salah dalam menyampaikan kalimat atau kata, agar bicaranya lebih jelas dan tidak keserimpet begitu. Melemaskan otot wajah itu seperti apa? Kalian bisa putarkan wajah kalian dari atas ke kiri ke bawah, lanjut diulang berulang-ulang seperti itu hingga otot kalian itu sedikit rileks. Kemudian yang kedua adalah bagaimana melemaskan otot rahang. Ya, agar artikulasi yang kalian sampaikan itu bisa terdengar dengan jelas. Sangat penting sekali untuk melatih otot-otot rahang kita. Tentunya dengan cara seperti apa? Dengan cara menyebutkan kata A, I, U, E, O. Untuk yang pertama, kemudian yang kedua, kalian putarkan rahang kalian dari kiri ke kanan, depan, dan ke belakang. Dan itu juga dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah dengan cara melemaskan lidah. Iya, tentu saja agar lancar dalam menyampaikan pesan yang ingin kalian sampaikan. Caranya seperti apa? Putarkan lidah kalian ke kiri, ke kanan, dan itu dilakukan berulang kali. Oke? Dan selanjutnya adalah teknik motorboat agar bibir tidak kaku dalam berbicara. Siapa nih ketika tampil kalian juga mengalami serangan kegugupan,
Lalu bibirnya agak kaku atau seperti kebas, kesemutan. Ini tipsnya agar bibir tidak kaku, yaitu dengan cara motorbut. Seperti apa? Seperti kalian menghembuskan huruf B melalui bibir kalian, mengeluarkan sedikit udara. Brr, 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 brr. Itu juga akan dilakukan berulang kali setiap pagi ketika kalian bangun tidur, ya. Atau kalian pada saat kalian akan perform. Baik, selanjutnya dengan melatih pernafasan. Iya, ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Seorang pembaca berita biasanya dalam satu kalimat itu harus disampaikan dengan satu nafas. Ya, agar si komunikan ini mampu berbicara tanpa terbata-bata karena kendala pernafasan. Ya, seringkali ketika kita gugup, nafas kita tidak beraturan, jantung berdebar dengan kencang. Nah, ini efeknya seperti apa ketika kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan, kita akan menjadi sedikit terengah-engah, begitu. Ya, dengan cara melatih pernafasan ini dilakukan dengan cara tarik nafas, tahan selama 11 detik, dihitung, kemudian hembuskan selama 7 detik atau hitungan ke-7, begitu. Nah, tips tadi bisa kalian lakukan selama beberapa kali dalam 1 minggu, begitu ya. Setiap hari itu lebih baik. Ya, kemudian kemampuan berbicara hebat dengan teknik CLAPS atau clear, loud, and power speaking. Seperti apa? Dengan teknik CLAPS, clear, loud, and power speaking. Apa saja? Yang pertama adalah intonasi. Intonasi adalah naik turun nada saat berbicara, seperti layaknya kalian menyanyi, ada tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dalam public speaking itu juga ada untuk teknik melatih turun nada, naik turun nada saat berbicara, atau memiliki tangga nada juga, begitu ya. Agar apa? Agar nanti pada saat menyampaikan pesan dan bisa enak didengar atau easy listening, begitu. Kemudian yang kedua adalah artikulasi. Ini yang berkali-kali saya sampaikan, di pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung dengan penjelasan ini. Artikulasi adalah kejelasan dalam berbicara. Nah, dalam suatu daerah biasanya ada berbagai dialek, dan yang biasanya sangat jelas terdengar adalah kata da, ta, sa, pa, ha, dan ra. Kalian pernah mendengar seorang seseorang yang berasal dari suku Jawa biasanya sangat kental dengan dialeknya. Nah, biasanya mereka akan menyebutkan da itu dengan penekanan yang sangat tebal. Da. Da. Kemudian Bali. Bali penebalan pada kata ta atau huruf T. Kemudian mohon maaf untuk yang cedal itu biasanya ada yang cedal huruf S atau penyebutan dalam kata sa. Jadi lidahnya itu agak sa-nya itu tidak terdengar dengan jelas. Huruf S-nya itu tidak terdengar dengan jelas. Biasanya mereka itu hanya sepenggal sa, sa. Jadi lidahnya tidak sampai ke langit-langit. Langit-langit di mulut. Sa, begitu. Kemudian pa. Pa ini juga orang dari suku Jawa juga biasanya penekanannya sangat tebal sekali. Pa.
atau orang dari suku yang dari Banjar biasanya pa-nya itu ada sedikit dialeknya. Kemudian H untuk dialek tertentu dari suku tertentu itu ada penebalan juga. H. Nah, seharusnya kita baca dengan H. Tidak perlu ada penekanan atau penebalan dalam kata tersebut. H. Ya, akan berbeda sekali begitu. Nah, kemudian di huruf R dalam kata ra untuk beberapa orang yang cedal, mohon maaf, ya mereka tidak bisa menyampaikan huruf R dengan jelas. Biasanya mereka lidahnya juga sama, tidak sampai ke langit-langitnya. Ra, begitu. Ra, sering terjadi ya. Ya. Nah, jadi walaupun demikian, walaupun cedal itu tetap bisa menyampaikan sesuatu atau pesan dengan makna tertentu dan bisa dimaknai dengan jelas juga begitu. Yang ketiga adalah aksentuasi. Apa sih aksentuasi? Aksentuasi adalah penekanan dalam satu kata pada kalimat yang disampaikan. Seringkali pada saat kita menyampaikan pesan atau menyampaikan berita itu ada penekanan dalam kata tertentu. Nanti akan kita praktikkan. Teknik selanjutnya adalah loud. Loud artinya memiliki tenaga atau bertenaga saat menyampaikan pesan atau power dalam menyampaikan pesan. Tipsnya adalah temukan nada tengah saat berbicara menggunakan pernafasan perut. Ya, pernafasan perut itu menolong sekali ketika kalian menyampaikan berita dengan satu nafas, satu kalimat. Ya, teman-teman. Ya, tentu saja ini perlu latihan. Latihannya seperti apa? Dan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Untuk tahan nafas, menarik nafas, tahan beberapa detik, kemudian hembuskan kembali, dan kemudian ketika kalian mengambil nafas perut, itu ditahan di sini, di perut kalian, seperti itu. Bisa kalian cek di YouTube cara menggunakan, cara menyampaikan pesan atau public speaking dengan teknik nafas perut, begitu ya, nada tengah atau menggunakan pernafasan perut. Bisa dicek teman-teman ya. Selanjutnya adalah power speaking. Powerful speaking, dan dalam hal ini yaitu kurangi kata oke, dan sampaikan pesan Anda sejelas mungkin atau keep it short, simple. Sampaikanlah pesan itu sesimpel mungkin tanpa mengurangi maknanya atau maksudnya atau tujuannya, begitu teman-teman. Dan sedikit kurangi kata dan oke. Lalu bagaimana dengan mengatur grogi? Iya, ini sering kali terjadi dan sering juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana sih mengatur grogi? Kuncinya teman-teman adalah jangan dihilangkan, tapi dikuasai. Lalu dikenali penyebabnya apa. Grogi itu tidak perlu dihilangkan, tapi kalian harus menguasainya dengan cara rileks, tenang. Nah, kenali terlebih dahulu apa penyebab dari grogi tersebut. Nah, ini ada macam-macam penyebab dari grogi. Yang pertama, biasanya adalah pengalaman pertama. Ya, sangat wajar atau sangat manusiawi sekali ketika kita mempunyai pengalaman pertama kali perform di hadapan halayak, begitu, menyampaikan sesuatu, dan kita merasa gugup. Ya, karena mindset kita sudah terancam dengan kata-kata
kegagalan. Iya. Kemudian yang kedua adalah suasana baru. Biasanya kita yang suasananya di ruang lingkup yang kecil, tiba-tiba kita dihadapkan dengan ruang lingkup yang sangat besar sekali. Dan tentunya itu akan terjadi. Yang ketiga adalah merasa menjadi pusat perhatian. Nah, ini banyak sekali rekan-rekan yang tidak suka menjadi pusat perhatian. Lalu ketika mereka dihadapkan dengan audiens atau halayak yang banyak, tentu saja groginya itu luar biasa. Jantung berdebar dengan kencang, kemudian keringat dingin, merasa ingin pipis, gitu. Nah, ini sudah biasa terjadi. Selanjutnya adalah merasa berbeda atau tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri ini disebabkan oleh apa? Makanya kita harus memperhatikan penampilan dan materi kita juga harus kuasai agar kita tetap percaya diri. Jangan sampai kostum kalian membuat kalian tidak percaya diri, karena ini sangat penting sekali untuk memilih kostum, untuk perempuan memilih tema make up itu juga penting sekali agar kalian percaya diri ketika dihadapkan dengan halayak begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada trauma masa lalu. Nah, ketika seseorang mengalami grogi dan disebabkan karena trauma masa lalu, ini juga sering terjadi. Karena apa? Pengalaman sebelumnya mungkin mereka tidak mempunyai pengalaman dan itu adalah pengalaman pertama kali, kemudian dia mengalami kesalahan dalam menyampaikan pesan atau dalam perform, kemudian mereka tidak ingin lagi, sehingga mindset mereka, saya tidak ingin lagi membentuk diri untuk tidak perform begitu. Kemudian yang terakhir, perasaan tidak siap. Sebelumnya kita sudah tahu bahwasanya sebelum kita tampil, kita harus memiliki persiapan. Persiapannya tentu saja banyak sekali, mulai dari penampilan, suara, kemudian materi juga ya, menguasai materi, dan itu harus dipersiapkan sedemikian rupa agar kalian percaya diri dan tampil dengan maksimal. Jadi perasaan tidak siap itu tidak akan hadir. Begitu. Nah, kemudian gejala dari grogi itu apa saja sih? Nah, ini sangat umum sekali, yaitu detak jantung semakin kencang seperti yang saya bicarakan sebelumnya, lutut terasa gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang, perut mual, kemudian mata berair, tiba-tiba lupa atau ngeblank. Ini sangat sering terjadi. Nah, ketika kalian mengalami grogi seperti ini, biasanya kalian harus mengendalikan diri. Bukan dengan cara menghilangkan, tapi mengendalikan diri. Berusaha untuk tetap tenang. Tentu saja ada tipsnya. Ingat, nervous atau grogi itu tidak boleh dihilangkan, tapi dikendalikan. Yang pertama, kalian harus mengatur nafas dengan teknik 7-11. Kemudian yang kedua adalah dengan mengenali materi, lagi-lagi dengan mengenali materi atau persiapan. Yang ketiga adalah teknik anchoring atau mendengarkan lagu. Ya, biasanya kita persiapkan diri untuk tampil dengan cara mendengarkan lagu untuk relaksasi. Yang keempat adalah kelola mindset yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kelima adalah fokus untuk relax dan smile. Jangan